Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di Florize Inspire. Hari ini aku ingin teman-teman mungkin bisa lihat aku ingin memperagakan sebuah perumpamaan untuk menjawab salah satu pertanyaan yang teman-teman tanyakan di videoku yang terakhir, yaitu cara memproses emosi. Jadi ada satu pertanyaan bagus yang menurutku layak untuk dibahas lebih lanjut, yaitu pertanyaannya adalah berapa lama proses emosi itu akan berlangsung. Jadi jawabannya adalah itu semua tergantung beberapa faktor ya. Jadi setiap orang itu lamanya itu beda-beda, tergantung dengan jumlah emosi yang diwariskan sama nenek moyangnya. Jadi kalau misalnya nenek moyangnya itu dulunya banyak memproses emosi, banyak merasa, tidak lari dari emosinya, dan lebih dekat ke Tuhan, maka emosi yang harus diproses itu pasti jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang nenek moyangnya itu selalu lari dari kenyataan, selalu memendam emosinya, terus mungkin menggunakan adiksi atau candu untuk hilangkan perasaan tidak nyaman sementara, misalnya dengan merokok kah, minum alkohol kah, atau selalu makan, atau selalu sibuk atau melakukan sesuatu untuk tidak merasakan perasaannya. Jadi kalau yang kayak gitu tuh biasanya emosinya akan lebih lama diprosesnya. Kalau aku sendiri, pengalamanku, saat aku mulai melakukan proses emosi tuh kalau nggak salah pada saat aku usia 26 tahun, antara 25 sampai 26 tahun. Jadi aku menumpuk emosi, berarti dari aku kecil, dari umur 0 sampai umur 26 tahun itu emosi yang aku tumpuk itu mulai clear sampai aku kayak merasa super happy itu mungkin di sekitar aku usia 33-an. Jadi 33 itu berarti dari 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sekitar 7 tahun untuk memproses emosi dari yang aku waktu itu keadaannya cancer, terus depresi, pengen bunuh diri, sampai akhirnya aku super happy dan aku enjoy life, dan aku sekarang bisa ada di sini dan membagikan tips bagaimana cara aku healing di video ini, yaitu mempunyai proses sekitar 7 tahunan. Dan kalau misalnya dari 33 sampai umur aku saat ini, aku lebih kayak masih memproses juga, tapi kayak kondisi aku tuh udah bener-bener lebih stabil gitu. Jadi aku secara emosi nggak senangis sebanyak dulu, dan aku udah bisa merasa normal. Kalau dulu aku kayak bisa dalam satu hari itu bisa nangis 7 kali, dan aku lebih banyak mengisolasi diri, nggak ketemu banyak orang, di kamar terus, proses emosi terus, nangis terus. Dan waktu itu juga kerjanya aku benar-benar cuma bisa sedikit, nggak bisa terlalu produktif seproduktif sekarang. Jadi itu teman-teman, aku sempat bilang sih di videoku yang cara memproses emosi, di kolom komen aku bilang kurang lebih perumpamaannya itu seperti kita merenovasi rumah kan. Jadi kalau kita rumahnya renovnya tuh rusaknya dikit, berarti pasti lebih cepat. Tapi kalau renov rumahnya rusaknya banyak, itu pasti lebih lama. Jadi aku di sini pengen memberikan perumpamaan kurang lebih berapa lama sih proses rilis emosi sampai teman-teman bisa kayak oke, selesai. Nah, secara prakteknya itu sebenarnya mungkin kita nggak bakal bisa selesai proses emosi sampai mati ya, karena aku juga ngerasa sampai sekarang aku tetap punya emosi untuk diproses, tapi jumlahnya itu memang jauh lebih sedikit. Jadi kayak ibaratnya tinggal maintenance aja gitu. Jadi pembersihan yang pertama itu buat aku 7 tahun, terus setelah itu tuh kayak kotorannya tuh dikit-dikit yang muncul ya tinggal langsung diproses lagi. Jadi aku tidak menumpuk ya. Jadi kalau ibaratnya kita punya cucian piringnya tuh nggak ditumpuk sampai berhari-hari, tapi setiap kali ada kotoran ya langsung diproses, itu ya jadinya lebih cepet juga ya. Jadi kayak inilah teman-teman, kayak kita gosok gigi itu kan sesuatu yang memang harus kita lakukan setiap hari kan. Jadi akan selalu ada kotoran baru di gigi kita, nggak mungkin kita
sikat gigi selama 7 tahun, setelah itu sampai kita mati kita nggak sikat gigi lagi, nggak gitu juga kan. Jadi kita benar-benar proses emosi itu adalah sesuatu yang kita akan selalu lakukan sampai kita meninggal. Dan itu semua tergantung dengan berbagai faktor, misalnya lingkungan kita tuh tinggalnya di daerah mana, terus kalau misalnya kita tetap berkoneksi dengan orang-orang yang sama yang selalu menyakiti kita di luka yang sama, ya udah kalau gitu itu prosesnya terus-terusan aja stuck di situ. Tapi kalau misalnya kita udah bisa melepaskan orang-orang, hubungan yang toksik ya buat diri kita, itu ya kita jadinya nggak harus terus-terusan memproses emosi di yang sama lagi. Jadi kita bisa maju, karena pasti banyak banget yang bisa kita pelajari di dunia ini, dan setiap kita mempelajari hal baru pasti ada rasa tidak nyaman, rasa takut, atau rasa ini kok aku nggak pernah ya rasain ini sebelumnya, kayak gitu. Dan itu semua tetap harus diproses kan teman-teman. Jadi ya gitulah, sampai kita meninggal mungkin kita nggak akan berhenti berproses emosi, cuman experience-nya yang dulunya misalnya dipenuhi dengan ketakutan jadi bisa lebih santai aja. Kayak aku dulu memproses emosi waktu awal-awalnya tahun pertama itu, aku takut banget untuk hanya berada di dalam diriku sendiri dan merasakan emosi-emosi yang keluar di dalam diri aku takut sama pikiran-pikiran negatifku sendiri, aku takut aku tidak bisa bertahan, kayak gitu-gitu. Nah itu setelah aku lewatin setahun 2 tahun itu udah makin santai, dan sekarang tuh aku proses emosi udah kayak nyuci piring aja, kayak it's not a big deal anymore. Walaupun mungkin kadang-kadang misalnya ada sesuatu yang men-trigger emosiku dengan sangat parah, tapi jujur ya semakin kesini memang sesuai dengan law of attraction juga ya, kita akan attract segala sesuatu yang ada di akumulasi jiwa kita. Jadi kalau misalnya kita emosinya udah diproses, healing, kejadian-kejadian yang kita attract juga nggak banyak yang membuat aku menyedihkan, karena aku mostly sekarang perasaannya tuh happy dan hopeful dan seneng. Jadinya kejadian-kejadian terjadi dalam hidupku ya aman-aman aja, dan aku nggak tertrigger dengan hal yang sama, karena kan memang frekuensinya itu udah beda. Jadi aku kalau sekarang frekuensinya udah lebih netral, bahkan di beberapa area di dalam hidupku frekuensiku tuh udah cinta kasih. Jadi kayak kemanapun aku pergi biasanya sih netral-netral aja, nggak banyak hal yang membuat aku ke trigger. Yang biasanya membuat aku ke trigger itu adalah misalnya ada emosi-emosi yang selama ini aku belum proses, yang aku nggak sadar aku punya, yang tiba-tiba baru kebuka lagi. Nah kayak gitu, karena kan memang apa ya namanya, jiwa kita itu memang kompleks banget kan. Dan seperti yang pernah aku sebut juga, di dalam DNA kita itu kita carry memori dari nenek moyang kita sampai 17 generasi ke atas, mungkin lebih juga ya, karena kan itu yang ditemukan oleh sains. Nah, jadi hari ini aku ingin memberikan teman-teman satu ilustrasi perumpamaan dengan air ini. Jadi proses emosi itu menurut aku seperti kurang lebih seperti membersihkan air yang terkontaminasi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit kotor ya, ada sedikit kayak coklat gitu kan, tapi nggak terlalu kelihatan sih ya. Jadi misalnya ini aku mau tunjukin dari awal, misalnya ini adalah ibu kita ya. Jadi ibu kita itu pasti waktu kecil dari nenek moyang kita memiliki warisan emosi dan warisan cara pikir, pola pikir dari nenek moyang kita yang sebenarnya tidak sejalur dengan cinta kasih gitu. Apalagi zaman dulu kan kayak ada terjadi perang atau terjadi kekerasan, itu banyak kan ya teman-teman. Jadi kayak ibaratnya jiwanya ibu kita tuh ada emosi-emosi yang tidak diproses, dipendam. Terus kan zaman dulu juga kondisinya secara pengetahuan juga belum heboh sekarang gitu. Sekarang kan pengetahuan kayak gini bisa teman-teman pelajari gratis di YouTube atau di TikTok. Kalau zaman dulu kan nggak ada, harus benar-benar baca buku atau juga harus bisa bahasa bukan bahasa Indonesia kan. Jadi nah misalnya dengan ibu kita ini aja, ibu kita udah memiliki banyak trauma ya. Jadi trauma dari masa kecilnya sendiri, lukanya sendiri,
yang mungkin dia nggak bisa bersihin juga karena ya itu yang tadi aku udah bilang, kondisi dan keadaan dan kurang pengetahuan dan segala macem. Terus ibu kita dengan bawaan emosinya ketemu bapak kita nih. Jadi kalau orang melakukan hubungan seksual katanya kita tuh ini juga mentransfer DNA juga. Jadi di dalam DNA itu kan juga ada trauma dan ada sisi baiknya, yaitu misalnya talent atau apalah, atau kode-kode yang bermanfaat, tapi ada juga yang traumatis ya. Jadi misalnya dia melakukan hubungan seksual dengan bapak kita, jadi kayak ada luka-luka dari bapak kita juga yang agak masuk gitu ke dalam jiwanya ibu kita. Nah kalau ibu kita nih punya apa namanya luka dan emosi-emosi terpendam, terus sama dia di healing gitu ya, maksudnya dia mulai melakukan proses healing, terus misalnya dia berdoa sama Tuhan minta untuk dibantu, jadi ya mungkin dia nangis, ada kejadian apa dia lepasin, dia kayak keluarin lah ya. Terus nah dia keluarin, terus dia berdoa sama Tuhan. Jadi cinta kasih Tuhan itu menurut aku seperti air jernih dia, jadi dia mengisi. Jadi kalau sama Tuhan kita diberi cinta kasih sampai penuh, itu bisa luber airnya. Belum sampai luber, tapi kira-kira ini kan udah jauh lebih bersih dari yang tadi ya teman-teman. Nah terus misalnya kita dalam kondisi kayak gini, kita lahir di tengah ibu kita ya. Ini misalnya kita nih, kita jiwanya masih murni dan bersih, tapi kita tinggal di perut ibu kita berapa? 9 bulan. Pas kita lahir pas kita embrio kita terbentuk, itu tuh jiwa kita tuh udah mulai hadir gitu ya. Jadi jiwa itu kan kontainer nih, kontainer dari semua hal yang membangun kita sebagai manusia dan sebagai roh. Nah masuk kita ke ibu kita, nah ini pasti di dalam perut ibu kita mau gak mau 9 bulan kita menghabiskan waktu dengan seseorang ya. Jangankan 9 bulan, kita sebulan tinggal sama teman kita aja, hal-hal yang tadinya kita gak tahu, kita jadi kayak tukeran data kan teman-teman kita itu, kita jadi lebih mirip. Nah terus misalnya gini ya, kita masuk ke perut ibu kita, jadinya kita agak coklat tapi masih tetap bersih, kita masih tetap bersih. Kalau dibanding ibu kita jadi jauh lebih bersih kan, emang biasanya gitu. Jadi antar generasi biasanya generasi yang baru lebih bersih lagi, apalagi kalau misalnya ibunya melakukan banyak proses healing ya, terutama waktu dia hamil misalnya emosinya bagus, positif, terus mungkin dia dekat sama Tuhan, jadinya pas kita lahir emosi kita nggak terlalu kotor. Dan ini udah pindah generasi ya teman-teman, pindah generasi. Nah pindah generasi, ini udah generasi kita nih. Nah terus ya udah, jadi kayak teman-teman mungkin bapak kita melakukan sesuatu yang menyakiti kita, terus ibu kita tanpa sadar, ibu kita nih ya, ibu kita yang nggak, ibu kita tanpa sadar menyakiti kita lagi, kotor lagi. Terus tapi kalau kita rutin berdoa sama Tuhan, terus emosinya diproses, dibuang, terus sama Tuhan minta dikasih emosi baru, yang airnya udah habis sih. Tapi teman-teman bisa lah ya membayangkan kalau ini dituangin terus airnya, ini kan bakal jadi bening lagi. Nah seperti itulah proses emosi itu. Jadi kita tuh bisa membersihkan kondisi jiwa kita itu tergantung dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan hal-hal yang sejalan dengan kehendak Tuhan? Kalau kita sejalan dengan kehendak Tuhan kan bersih-bersih aja nih, tidak melakukan dosa lah ibaratnya. Dosa itu kan missing the mark of love, jadi kita melakukan sesuatu yang sejalan dengan cinta kasih. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, ya udah kita makin kotor. Tapi kalau misalnya kita bertobat dan tidak melakukan yang ini, terus kita melakukan yang bersih-bersih, ya udah kita makin lama makin bersih airnya, kayak gitulah teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat kan, kalau misalnya
kita melakukan proses emosinya cuma sedikit ya bersihnya lama. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses emosinya kayak bisa lebih berani, ya lebih cepat bersih gitu loh. Jadi itu semua banyak banget kan faktornya. Dan memang setiap kali kita lepasin emosi yang kotor, kita tuh harus isi dengan emosi yang positif. Jadi pikiran-pikiran positif, firman-firman Tuhan yang baik, terus pandangan-pandangan yang positif itu kita terus harus masukin ke dalam diri kita. Itu ibaratnya air bersih. Ini aku ibaratnya ini bersih ya, ini misalnya dari Tuhan, pikiran positif dari Tuhan, terus cinta kasih Tuhan. Kalau berdoa pernah gak sih teman-teman sampai ngerasain rasanya hati kita tuh penuh dan damai sejahtera karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, kayak gitu. Jadi seperti itu lah teman-teman. Kalau kita terus melakukan hal yang baik, ya lama-lama gelas kita tuh makin lama makin jernih, dan jadinya kalaupun ada kotoran sedikit yang masuk, langsung kita bisa tahu kan ya. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak dosa, ya semakin kotor. Kalau kita semakin banyak amal dan ibadah, ya semakin bersih gitu. Jadi tergantung ya. Saran aku kalau teman-teman udah ngerasa jiwa kalian udah penuh dan penuh kotor, ya pertama stop, jangan melakukan dosa lagi. Dosa itu bukan teman-teman ngejahatin orang lain aja ya, tapi teman-teman menjahati diri teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman tidak pernah memberi waktu buat diri teman-teman untuk memproses emosi, teman-teman tidak pernah memberitahu waktu teman-teman untuk berdoa kepada Tuhan, teman-teman sibuk untuk mengalihkan pikiran teman-teman dan fokus teman-teman ke hal-hal yang nggak penting gitu, atau hal-hal yang mengalihkan aja tapi tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu jawaban aku. Sebuah relativitas berapa lama untuk menjernihkan air kotor ini. Semoga ini bisa membantu ya. Terima kasih sudah ada di video ini. Oh iya teman-teman, aku sekarang sudah bisa menerima donasi karena teman-teman tahu aku kan udah keluar dari kerjaan aku dan sekarang aku independent graphic designer. Cuma saat ini aku memang baru ada 3 klien, dan kalau teman-teman pengen membebaskan waktu aku untuk bisa membuat video-video seperti ini biar videonya tetap bisa gratis, teman-teman bisa support aku dengan memberikan aku donasi, bisa mulai dari 5.000 sampai 500.000 di traktir.id/floramart. Kalau misalnya akan aku taruh di description box di bawah. Tuhan berkati 100 kali lipat. Take care, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye, God bless you.